Dalam perjalanan kali ini, kami akan membawa Anda menuju ke sebuah tempat yang syarat dengan jejak sejarah. Jejak yang telah memudar berabad-abad. Jejak peradaban kuno yang masih tersisa di tengah ladang. Sekilas, tujuan kita hanyalah hamparan tanah pertanian yang tampak biasa-biasa saja. Namun, menyimpan kisah-kisah dari masa prasejarah hingga era klasik. Dahulu, lokasi ini diduga merupakan hutan lebat yang sunyi, tetapi kini menjadi ladang bagi warga setempat, menyimpan rahasia tersembunyi dalam setiap jengkalnya. Kita akan banyak sekali menemukan serpihan-serpihan keramik, gerabah kuno, dan batu bata yang seakan menceritakan kehidupan yang pernah ada. Benda-benda yang mungkin tampak sederhana, namun sebenarnya adalah peninggalan dari masa-masa ketika peradaban besar pernah berdiri di tempat ini. Setiap serpihan itu seolah menjadi potongan puzzle yang menunggu untuk dirangkai kembali, mengungkap misteri peradaban masa lalu yang lama terlupakan. Saat mendekati tujuan, dari kejauhan tampak cungkup di atas menhir yang dianggap sebagai makam oleh warga sekitar. Batu besar tersebut menyimpan banyak cerita, entah itu legenda, mitos, atau kenyataan sejarah. Tapi bukan hanya batu menhir yang akan kita temui. Ada juga batu kolomongso yang digunakan dalam upacara ritual kuno. Batu lapi arca dan batu lumpang masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di zaman dahulu. Setiap batu, setiap artefak adalah saksi bisu tentang sejarah kuno ketika manusia hidup berdampingan dengan alam, menghormati leluhur mereka, dan membangun peradaban yang kini hanya tersisa puing-puingnya. Misteri ini yang membuat perjalanan kita kali ini semakin menarik, karena di ujung sana ada banyak kisah yang menunggu untuk diungkap. Bersiaplah, karena apa yang akan kita lihat nanti mungkin akan mengubah cara kita memandang sejarah dan bagaimana peradaban dahulu pernah bernapas di tanah ini. Dan simak video penelusuran kami hingga selesai. Kali ini kita sudah nyampe di satu tempat yang banyak teman-teman kuno di daerah Sudukuh atau Dukuh Ugruk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kita langsung menuju ke lokasi ya, seperti apa kondisi sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah di sini, satu tempat yang sebenarnya itu sering didatangi masyarakat, entah itu setempat maupun luar daerah. Nah, di sini banyak teman-teman ya. Yang paling utama ini. Nah, ini paling utama yang katakan sebagai tempat yang cukup sakral ya, sakral oleh masyarakat setempat maupun pendatang atau tamu-tamu dari beberapa tempat yang lain. Bahwa di sini itu ada dua batu. Dua batu ini bukan makam. Ya, ini bukan betul-betul bukan makam, tapi ini batu yang betul-betul
ditaruh di sini, dipendam di sini sebagai tanda batu untuk acara ritual tradisi orang dulu ya. Ini namanya batu menhir yang biasanya digunakan untuk acara ritual animisme pada masa itu. Nah, ini dikenal dengan situs Ugruk, dan ini banyak teman-teman juga batu-batuan ini. Nah, batu-batu ini dikumpulkan dari beberapa sekitar sini yang hingga sekarang ini banyak yang ditemukan ya, dijadikan satu dengan satu tempat sini. Nah, padahal seharusnya batu-batu ini sebelum diangkat ke sini seharusnya harus dilihat, dicek, didokumentasi ya, di pendataan, setelah itu baru bisa diangkat. Tapi kalau langsung seperti ini kita nggak tahu konteksnya bagaimana, aslinya akhirnya kita nggak tahu sejarahnya itu diambil dari mana. Nah, apakah asli dari sekitar sini atau mungkin daerah desa yang lain? Ini yang kita sayangkan seperti itu. Dan ini ada batu Kalomongso, ini ada lumpang seperti ini, ada lumpang yang sudah pecah. Nah, ini juga ada ya, kayak seperti ini, kayak tempat duduk seperti ini. Nah, yang kecil-kecil ini juga cukup istimewa ya. Kalau ini pipisan, jelas ini pipisan, ini biasanya juga lumpang kecil. Nah, ini yang sampai sekarang yang tidak ada berbeda dengan yang lain. Ini kelihatannya sudah era klasik ya. Kalau seperti ini biasanya dijadikan tempat untuk menaruh arca atau lape arca. Bisa juga untuk kegiatan acara ritual keagamaan. Lah, ya motifnya ini jelas seperti ini. Ya, ini melingkar ya. Terus ini Padma, seperti Padma. Ya, ini seperti ya lape arca Padma. Ini juga ada batu Kalomongso, juga ukurannya besar-besar tapi jumlahnya enggak banyak seperti ini. Nah, kalau ini biasanya juga untuk acara ritual keagamaan, untuk penyucian pusaka atau mungkin untuk percikan air suci seperti ini. Ini juga beda dengan di daerah belum pernah menemukan yang seperti ini ya. Bentuk seperti ini kita nggak tahu. Nah, di sini kalau seperti ini ya, kelihatannya masyarakat juga mengumpulkan. Di sini juga ditemukan dari keramik Cina ya. Ini juga ada Cina, dan ini ada pecahan dari gerabah. Kalau ini lokal, ini jelas lokal dari kerajaan di Jawa ya pada masa itu. Kalau ini jelas perekonomian masyarakat sini. Kalau memang ini ditemukan di sini, berarti ini status kehidupan di sini itu sudah maju, sudah makmur ya. Jadi banyak orang kaya di sini. Nah, ini yang kita belum tahu apa ada di sini. Coba nanti kita edukasi ke sekitar sini agak menjauh ya, kita agar tahu. Nah, ini juga ada batu di sini. Yang jelas kalau lihat dari batu-batu seperti ini, biasanya juga sama dengan batu yang tinggi ini. Yang jelas dimungkinkan di sini ada tempat peribadatan seperti ini. Jadi ini pelengkap ya, pelengkap biasanya untuk menaruh sesaji-sesaji di atas seperti itu. Nah, di sini pasti ada tempat air, petirtan, atau orang kerajaan dulu itu namanya petirtan atau air suci. Nah, kita coba ke sebelah sini. Nah, ini dulu tidak seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita temukan satu ini itu sebenarnya dulu tuh di dalam situ. Itu sering saya datangi. Ini sebenarnya itu di dalam situ, nempel di tembok ya, nempel di tembok. Ini batu andesit ya, kotak. Berarti di sini itu sudah mengenal logam untuk membuat seperti ini. Jadi sudah punya kebudayaan, punya seni. Nah, dulu ini nggak ada. Ini nggak ada. Era klasik. Nah, ini konteksnya berarti sudah rusak konteksnya. Berarti nggak jelas. Sebenarnya nggak harus dikasih seperti ini. Kalau ini dilubangi terus sampai dalam, mungkin bisa keluar air. Banyak di sini dekat dengan area sawah, gitu loh. Area sawah. Secara otomatis dulu di sini itu pasti ada perkampungan. Nah, dilihat dari peta lama, barat dari sini sekitar 50-100 meter itu dulu itu ada persawahan yang di situ dulu itu ada sungai purba, sungai lama. Akhirnya sekarang menjadi area persawahan. Nah, ini kita kehilangan jejak sejarah ya, sebabnya konteksnya sudah rusak, konteksnya sudah berbeda. Nah, asli masih kuno ini, masih kuno. Nah,
bukan modern. Dulu nggak ada ini. Dari apa? Bisdeker ini nggak ada. Ini kalau dulu itu kurang lebih hampir 1 sampai 2 meteran dalamnya lubang ini dulu. Karena ini sumur Bandung, kalau orang-orang sumur Bandung. Ya. Nah ini akhirnya kita kehilangan jejak sejarah yang bahas tentang itu. Nah di sini kelemahan kita itu di situ. Di situ betul-betul di sini sebenarnya tempat untuk acara ritual kepercayaan imajinarisme ya, atau percaya dengan roh leluhur seperti itu. Ini bukan makam. Sebabnya sesuai dengan konteks ya, ini dipermakamkan. Kalau makam siapa namanya, sejarah ceritanya bagaimana, itu sampai sekarang belum ada yang mengetahui. Nah, kalau pertama saya datang ke sini itu 15 tahun yang lalu ya, dulu pertama ini ya betul-betul ini kelihatan masih menhir. Nah, coba kita lihat di sebelah barat situ kan kita juga sempat menemukan lagi ya, apalagi satu tempat yang ada menhirnya. Jadi kita ada bukti otentik bahwa di sini tuh sebagai tempat peribadatan. Semoga kita menemukan. Nah itu ya, ya bisa dikatakan seperti itu. Nah ini ada yang roboh satu ya, ini roboh satu. Nah ini roboh. Nah ini masih gitu ya. Roboh. Nah ini satu, yang satunya roboh. Ini harus didirikan sebenarnya. Berat nggak kuat. Nah ini ada dua menhir di sini. Berarti di sini kepercayaan masyarakat dulu itu kepercayaan kepada nenek leluhurnya. Itu jelas di sini sama dengan yang ada di Cungkup. Jadi kalau katakan Cungkup itu makam atau memiliki makam, bukan, ini bukan makam. Babnya di sini kalau lihat dari peninggalan yang lain itu penyertanya itu di situ banyak peninggalan era klasik Hindu Buddha sudah terbentuk. Ya, eranya kerajaan Hindu Buddha, bukan Islam, belum Islam babnya. Ada yang menyebutkan di sini itu sebagai pertapaannya Empu Sendok. Nah, ini yang kita belum bisa membuktikan apakah benar itu pertapaan Gajah Mada Empu Sendok. Ini belum ada bukti otentik juga. Tapi sudah banyak masyarakat menyebutkan bahwa ini sebagai pertapaannya Empu Sendok. Nah, ya nggak boleh, itu namanya menyesatkan sejarah, menyesatkan masyarakat. Bukan makam, kata makam. Takutnya apa? Orang datang terus dia berdoa di situ, ya berdoa boleh-boleh aja di mana-mana. Tapi kan kita harus tahu tempatnya masing-masing. Kita bisa menempatkan bagaimana cara kita itu berdoa yang benar di mana posisinya. Boleh aja di mana-mana, boleh, nggak ada larangan. Ya kita berbeda. Nah ini sering dulu saya temukan banyak pecahan keramik di sini. Teman-teman keramik di sini cukup banyak. Nah sini. Kalau nggak percaya kita masuk situ nanti ya, terus di sana kita temukan tumpukan kayak seperti bekas candi, runtuhan candi. Kita coba datang ke sana ya. Ya kita biar tahu penyertanya di sini itu yang lebih kuat. Sebenarnya apa? Bangunan apa di sini sebenarnya itu? Kita coba untuk lebihan ya, untuk memperkuat peninggalan seperti itu kita menyebar. Nah ternyata di sini banyak pecahan-pecahan gerabah ya, cukup banyak sekali seperti ini. Banyak juga eranya Majapahitan ya, Majapahitan ini cukup banyak pecahan gerabah di sini. Apakah mungkin di desa sini itu kampung utama itu mungkin tempat pembuatan gerabah seperti itu ya, atau mungkin kampungnya sini cukup besar. Nah kita temukan batu lumpang. Nah pecahan batu lumpang ya, pecah ini ya, pecah. Nah berarti ini masanya sudah era klasik di Buddha ini. Nah ini era klasik Buddha. Berarti ini perkampungan. Nah di sini kan di sana juga banyak ditemukan, itu berarti ada perkampungan. Ternyata betul banyak sekali itu pecahan-pecahan gerabah sama keramik, dan perkakas rumah tangga ini juga ada. Coba kita cari yang lain. Nah ini juga batu bata kuno juga ya.
Nah, batu bata kuno juga. Ya, mungkin bisa juga seperti itu, bisa juga tradisi prasejarah masih digunakan ya, masih dilestarikan hingga sampai era klasik Hindu-Buddha. Sebabnya apa? Di era Majapahit masih banyak ditemukan kampung-kampung kuno itu masih banyak menganut tradisi nenek leluhurnya. Jadi tidak mengenal agama Hindu-Buddha, tapi menggunakan anime Jainisme ini masih dipertahankan. Nah, kita coba ke sini dulu. Ya. Ya, dulu saya masih menemukan kayak pondasi seperti itu. Nah, ini kan banyak batu bata kuno-kuno seperti ini. Ini batu bata kuno banyak semua ini. Saya udah hancur ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini banyak. Ini semua pecahan batu bata kuno semua. Nah, ini juga sama ini. Itu banyak. Ini juga ada keramik kecil ya. Udah pecah hancur, sebabnya tanah ini sering dijadikan untuk pertanian, alih fungsi ya. Nah, kita coba yang ada gundukan itu, serta nanti kita temukan yang lebih istimewa lagi. Di sini kita dalam perjalanan aja kita menemukan banyak gerabah yang sudah hancur, cukup banyak yang terpecah-pecah. Nah, ini ada gundukan ya, coba ada gundukan ini. Wah, besar-besar batunya mas, besar batu-batunya besar. Nah, ini batu-batanya besar-besar semua. Nah, seperti ini batu-bata besar semua. Nah, batu ini batunya biasa, bukan. Nah, ini juga batu-batanya juga besar-besar semua. Kelihatannya kita kalau di sini ya, mungkin apakah benda-benda ini ditemukan terus dikumpulkan jadi satu, kita belum pernah tahu ya. Kalau kita lebih memutar sana, kita coba muter ke sana, apakah nanti kita mendapatkan yang lain. Apakah ini gundukan ini ada seperti bangunan? Batunya kelihatan besar-besar ya. Besar semua. Berarti ini kelihatannya dikumpulkan jadi satu. Nah, ini juga besar gitu nih. Ini juga batu-bata kuno juga nyangkal sini. Terus gini banyak pecahan gerabah itu banyak di mana-mana. Seperti kampung ini besar, kampung ini. Iya, kuno banyak sekali loh. Seperti itu loh. Kelihatannya, nah ini ada keramik besar ini. Nah, keramik besar. Ya, keramik asli. Nah, banyak keramik. Berarti kampung sini statusnya itu besar dan kaya. Nah, ini cukup kelihatan ini semuanya bukan modern, ini kuno semua ini. Ya, serbannya banyak sekali. Apa di sini tempat untuk? Nah, ini juga ada lagi. Nah, ini saya mau sateliti lagi nih. Sateliti dulu, saya bawa. Ini kayak pecah 1000 mas bentuknya, pecah 1000 ya. Ini juga sama, ini juga seperti pecah 1000. Kita coba nanti kita teliti, kita kaji dulu. Kita lihat sini, kita nggak berani terlalu masuk ya, akhirnya kalau daerah seperti ini rawan ya, rawan dengan ular berbisa seperti ini. Kita nggak berani masuk di kawasan terlalu masuk seperti ini. Bisa juga seperti itu,
bisa juga. Ya, mungkin dengan pengolahan lahan baru akhirnya banyak batu-batu yang pecahan-pecahan itu semua dikumpul jadi satu. Ini tanah ini diolah seperti itu kelihatannya. Ya berubah fungsi lahannya. Nah ini kita temu lagi. Mana tuh ya? Ini juga sama. Kita teliti nanti eranya dinasti apa. Nanti kita tahu. Nanti kita perkembangan dari perekonomian masyarakat itu kita akan tahu. Yang jelas kita dapat lagi ini, kita dapat lagi beda. Warnanya beda. Bisa dimungkinkan nggak area modern area berarti? Kalau modern itu kita lihat itu nggak bakalan ya, sebabnya di sini satu rumah aja nggak ada yang khusus ini ya. Terus keduanya tempatnya juga kalau dibangun di sini bawahnya tanah ini hanya berapa senti itu kedalaman itu udah di dalam itu udah banyak bebatuan cadas. Tuh, terus di sini juga katakan di peta di sini nggak ada perkampungan modern, nggak ada kalau di peta. Era Belanda itu nggak ada. Nah, kita temukan lagi ini. Mungkin jika ada, mungkin ya barang yang dibawa orang sekarang dibawa ke sini untuk kebutuhan sekarang seperti ini. Nah, ini eranya era Majapahit ini, era Majapahitan. Ini era Majapahit. Nah, ini juga era Majapahit seperti ini. Nah, ini era Majapahit, terakotanya merahnya kelihatan kan. Ini berarti kita masa Majapahit masih ada gitu loh. Ya, tradisi adat budayanya itu yang digunakan itu era prasejarah masih digunakan hingga sampai era Majapahit. Banyak sekali kayak gini loh. Ini sekali nyangkul pasti kena otomatis ya segini kok. Nah ini kelihatan merah kotanya kelihatan. Merah. Kemudian seperti ini biasanya itu ini kendi. Ini kendi kayak kendi curut atau kendi susu. Kendi susu seperti ini. Jadi yang masih sekarang itu misteri itu ya dari batu ini. Batu ini mulai sana sampai sana itu berbaris berjajar-jajar. Ini fungsinya nggak tahu. Ini masih setahu saya itu ini jelas penataan nih, penataan kuno, bukan zaman modern. Jelas ini penataan lama seperti ini, baris kan. Nah, apakah ini talut atau petanda atau sebagai untuk pagar atau gimana? Seperti ini ya. Panjang kan, banyak. Cuman satunya sudah tertutup dengan tanah ya. Nah, ini selatan juga ada di selatan. Nah, ini juga sampai sini juga ada. Ini batunya juga besar batunya ini. Batu batanya. Ini juga batu batanya. Ada yang tipis. Ini tipis. Bukan, ini lama mas. Biasanya ini untuk bukan percanggihan, tapi hanya untuk bangunan biasa. Ini tebel, ini tebel, ini tebel. Ini batu bata. Putih jelas nih. Jadi kelihatan karena sana itu batu batanya besar, batunya ditata itu loh. Anehnya itu kok besar seperti itu. Nah, kalau dilihat dari struktur seperti ini, nah ini aja masih di bawah tanah ya. Berarti lahan ini dulu posisinya itu agak turun di bawah, gitu. Terus banyak reruntuhan bangunan-bangunan batu bata itu akhirnya roboh, terus akhirnya beberapa tahun, berapa puluhan tahun, ratus tahun itu tertutup dengan tanah-tanah di atasnya. Nah, kita dapatkan kan, khususnya di sini. Kalau di sini itu berapa senti dengan tanah, tutupan tanah segini. Nah, ini di sini posisinya, tanah paling atas ini. Nah, berarti di sini. Ya, pengolahan tanah. Ini aja masih di bawah. Ini berarti sekitar ada 40 cm tutupan tanah. Ini keramik Cina ini. Nah, ini keramik Cina. Keramik Cina. Ya.
ya kita coba kita cek dinastinya dinasti apa gitu, biar tahu. Setelah kita coba mengelilingi di sekitar sini, ternyata banyak kita temukan dan banyak benda-benda yang sudah terkumpul di sini. Dan ini yang perlu diperhatikan, yaitu harapan kami itu benda-benda yang ada di sini itu diselamatkan ya, dilestarikan. Sebabnya peninggalan ini jelas peninggalan kebudayaan orang asli Nusantara, orang Jawa pada masa itu. Dan ini kalau lihat dari bentuk dan motifnya dan benda-bendanya itu, jelas ini era kebudayaan tradisi prasejarah hingga sampai kebudayaan era klasik Hindu-Buddha ini masih ada dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat pada masa era klasik untuk dijadikan acara ritual tradisi nenek moyangnya atau nenek leluhurnya masing-masing. Dan di sini ada yang katakan menhir-menhir ini asli untuk tempat peribadatan orang masa lalu. Nah, dan di sana juga kita temukan. Jadi kawasan ini kawasan tempat perkampungan kuno, sekaligus juga ada kawasan yang dijadikan untuk tempat suci, tempat peribadatan orang dulu. Dan harapan kami ya mohon ini juga dilestarikan, dijaga, jangan sampai dirusak, jangan sampai berubah fungsi dan berubah konteks. Soalnya ini sudah banyak yang berubah konteks, tidak sesuai dengan asli kenyataan yang pertama. Soalnya di sini sudah ada tambahan-tambahan benda-benda baru yang ditaruh di sini, dan juga ada seharusnya itu harus bukan sebagai makam tapi dipermakamkan. Jadi warga mohon bisa memilah-milah bahwa ini peninggalan era dulu dan ini makam atau bukan. Ya, maka dari itu kita harus bisa memahami bahwa ini konteksnya sejarah pada masa lalu. Jangan sampai lupa, kita akan meneruskan perjalanan untuk penelusuran sejarah selanjutnya. Itu terus berjalan kami.